Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Wa idza kharajta listiqbal walidin aw gharibin mu'adhamin aw sadiqin mumathilin aw rafiq dunak aw qadimta min safarin alaihim falahid nadafata atrafika wa husna hayatika wa intizam madhalika allaik bika in kana huwa dunak. Kalau kamu keluar rumah untuk menyambut kedatangan orang tuamu atau sahabat atau kerabatmu yang dimuliakan atau teman yang seumuran denganmu atau sahabat dekatmu atau orang yang ada di bawahmu kedudukannya, atau engkau datang dari safar, dari perjalanan jauh menemui mereka, maka harus perhatikan kebersihan kukumu, ya. Kebersihan kukumu, nadhafat atrafika, ya. Biasanya Nabi SAW setiap Jumat bersihkan semua itu. Setiap hari Jumat, ya, sebagaimana yang diterangkan, setiap Jumat potong kuku, tangan, kaki, bersihkan bulu dan seterusnya. Dan dilarang dengan hukum makruh, dibiarkan selama 40 hari. Dilarang, ya, 40 hari, wah, itu kotor, kuku kotor, bulu juga. Jangan sampai 40 hari. Paling afdal setiap Jumat, setiap hari Jumat. Dan dihindari hari Rabu, walaupun hadis dhaif menurut ulama menggunting kuku hari Rabu. Ada larangan, itu kena penyakit kusta, kena penyakit sengaja gunting kuku hari Rabu. Ada dulu kisah orang ini paham hadis, tapi dia baca hadis itu larangan menggunting kuku hari Rabu, hadis dhaif. Gak apa-apa, sengaja. Lalu paham, malamnya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Nabi lempar dengan siwak, marah. Kenapa saya sudah kasih tahu gak boleh. Hari Rabu kamu gunting kuku, kamu sengaja melawan. Dilempar sama Nabi siwak, kena dia. Bangun kena penyakit kusta. Itu dikisahkan, diriwayatkan oleh para ulama tentang kisah tersebut. Makanya hadis dhaif itu menurut Imam Ahmad, di zaman sekarang kan terbalik, hadis dhaif seakan-akan hadis palsu. Padahal itu dua hal yang berbeda. Hadis dhaif bukan hadis palsu. Hadis dhaif itu tetap itu dari Nabi SAW. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadithul dhaif ahabbu ilayya min hadithir rijal. Hadis dhaif saya lebih suka daripada ucapannya para ulama, karena tetap itu kan bersambung kepada Rasulullah SAW. Cuma kan periwayatnya di bawah riwayat hadis hasan dan sahih, itu definisinya. Kalau hadis palsu maudhu'. Tuh. Bahkan ada ulama di Madinah nulis kitab tuh.
khuturah, musawah bainal hadis dhaif wal mawdu', judul kitabnya. Ulama Madinah, saya lupa nama siapa ya, tapi asli Suriah, jadi guru ahli hadis di kota Madinatul Munawwarah. Coba dicek judul kitabnya, khuturah al-musawah baina hadis dhaif wal mawdu'. Yang judul tersebut kalau diterjemahkan, bahaya menyamakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Itu judul kitabnya tuh. Satu hal yang membahayakan menyamakan hadis dhaif sama seperti hadis palsu. Hadis palsu itu diada-adakan. Hadis dhaif bukan diada-adakan. Hadis dhaif itu berkaitan dengan periwayat hadisnya. Oh, standarnya di bawah periwayat hadis hasan atau dhaif. Dan hadis dhaif juga ada beberapa klasifikasi. Ada yang mardud, ada yang makbul, ada yang ditolak karena terlalu dhaif, terlalu lemah sebab ada periwayat yang pendusta. Tapi ada yang makbul, diterima, bahkan bisa naik derajat ke hadis hasan. Ligairi, pengarangnya siapa? Syekh Khalil bin Ibrahim. Judulnya Khuturah kalau nggak salah. Saya sudah lama baca kitab itu. Bahaya menyamakan hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Nih yang suka-suka menghina-hinakan hadis dhaif, baca tuh kitab tuh. Itu ahli hadis tuh, ngajar di Madinah. Hati-hati. Imam Ahmad sudah memberikan statement, hadis dhaif saya lebih suka daripada hadisnya para ulama. Ucapannya para ulama. Kalau hadis maudhu' di dalam Nazam Baikuni, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadhalika al-mawdhu'. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u, kedustaan yang dibuat atas nama Nabi Muhammad. Itu bukan dari Nabi Muhammad, mereka karang-karang. Mereka buat-buat, tapi mengatakan ini Rasulullah yang bersabda. Itu hadis palsu namanya. Dan hadis palsu yang paling terbesar, paling terbanyak berkaitan tentang fadilah surat-surat Al-Quran. Itu disebut di dalam kitab Tadribur Rawi lil Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911. Ada satu tokoh sengaja membuat hadis-hadis palsu tentang keistimewaan beberapa surat di dalam Al-Quran. Niatnya baik, karena waktu itu orang sibuk dengan ilmu kalam, sibuk dengan ilmu fikih, sibuk dengan ilmu lughah, sudah lupa baca Al-Quran. Jadi sengaja membuat hadis-hadis palsu untuk menarik umat kembali untuk membaca Al-Quran. Niatnya baik sekali. Itu Imam Suyuti riwayatkan dalam kitab Tadribur Rawi. Beliau syarahi kitab Tadrib Imam Nawawi tentang mustalahul hadis. Akhirnya disidang sama ulama, ketahuan ini hadis gak ada asalnya nih. Diceritahu ketemu orangnya, disidang sama ulama, para ulama-ulama yang ada waktu itu. Kenapa kau palsukan nih hadis-hadis? Kamu tidak takut Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, dia sudah mengambil satu kursi dalam neraka. Siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, dia mengambil satu kursi dalam neraka. Ini hadis yang paling sahih dari semua hadis yang ada. Itu kalau ditanya hadis yang paling sahih dari siapa ini? Mutawatir, paling mutawatir dan paling sahih dari semua hadis yang ada. Hampir semua sahabat hafal hadis ini, tahu hadis ini. Makanya Imam Muslim meletakkan di bab-bab awal Sahih Muslim hadis tersebut. Apa jawaban beliau? Apa jawabannya dia? Dia mengatakan, saya berdusta bukan atas nama Nabi, tapi saya berdusta untuk Nabi.
Karena Nabi perintahkan umatnya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Jadi saya membuat hadis-hadis ini bukan berdusta atas nama Nabi, tapi saya berdusta untuk Nabi Muhammad SAW, untuk membela Nabi Muhammad SAW. Tapi kesimpulannya ulama mengatakan tetap salah. Gak boleh yang Nabi tidak pernah ucapkan sekalipun baik, tidak boleh kita mengatakan itu dari Nabi. Nah, inilah kehati-hatian ulama hadis. Mereka jangankan untuk membuat hadis-hadis palsu ya. Lafaz yang dalam hadis itu, kalau mereka ragu, mereka gak berani mengatakan Rasulullah bersabda. Karena kalau sudah menyatakan Rasulullah SAW bersabda, itu harus sama persis lafadznya, maknanya harus sama. Lafdan wa ma'nan. Gak boleh kurang satu huruf. Makanya mereka membuat satu racikan di dalam ilmu hadis. Ketika ragu meriwayatkan satu hadis tapi maknanya sama, maka gunakanlah siyagu tamrid. Apa namanya? Siyagu tamrid. Seperti apa? Ruwiyah, diriwayatkan. Setiap ada lafaz ruwiyah pasti lemah, dianggap hadis lemah, karena belum memastikan secara yakin apakah ini benar-benar Nabi sabdakan persis seperti itu. Sebenarnya kalau ruwiyah itu siyagu tamrid, cuma di dalam Tirmidzi disebut hadis hasan. Atau sering kita dengar misalnya ada ulama atau dai ceramah, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu karena untuk menghindari jangan sampai tidak sesuai dengan lafaz hadis walaupun maknanya sama. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dikatakan fir riwayah, masih aman tuh. Dalam satu riwayat kurang lebih begini. Itu ragu lafadznya, saking hati-hatinya ulama hadis. Tapi kalau sudah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus persis dengan lafadznya, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Harus persis. Nah, itu diistilahkan dengan siyagu tamrid. Dan siyagu tamrid tidak boleh digunakan ketika meriwayatkan firman Allah di dalam Al-Qur'an, enggak boleh. Al-Quran itu gak boleh pakai siyagu tamrid sebagaimana yang diriwayatkan atau difirmankan Allah. Kurang lebih ya, dalam surat ini begini, gak boleh kurang lebih. Al-Quran itu harus pasti. Gak berlaku siyagu tamrid di dalam menyampaikan firman ayat suci Al-Quran, gak boleh. Misalnya dia mengatakan kurang lebih ya, atau kama qala Allah Ta'ala, wal asri innal insana fi khusri, atau kama qala Allah Ta'ala. Nggak boleh, tidak boleh siyagu tamrid untuk meriwayatkan ayat di dalam Al-Quran. Itu hanya berlaku di dalam hadis Nabi atau riwayat para ulama yang berada di bawah hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jelas tidak boleh menghinakan hadis dhaif, apalagi memposisikan hadis dhaif sama seperti hadis palsu. Itu dari mana ilmu mustalah hadisnya? Ulama siapa yang pernah bahas seperti itu? Ibnu Salah tidak pernah bahas. Imam Nawawi tidak pernah bahas, tidak pernah menyamakan hadis dhaif itu hadis palsu. Ibn Hajar, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Imam Al-Mizi, ulama-ulama hadis semua gak ada dalam istilah menyamakan hadis dhaif itu hadis palsu. Tidak pernah ada. Wa husna hayatika, perhatikan penampilanmu kalau bertemu orang, menyambut kedatangan orang. Wa intizam madharik al-laik bika in kana huwa dunak, dan rapikan penampilanmu yang layak ya, walaupun itu orang itu tidak selevel denganmu, dunak, di bawah kamu.
Tetap penampilan itu harus baik. Itu. Jangan sampai tidak memperhatikan penampilan, ini namanya tidak bijak. Pakai baju fitness ceramah di masjid, itu gimana? Baju fitness. Sekarang ini namanya adab ya. Ini masuknya bab adab. Sekarang kebalik deh, yang fitness pakai baju mau ceramah, baju koko dengan imamah, dengan ridanya, dengan jubahnya. Bukan tempatnya itu. Di sini mengatakan sesuaikan dengan kondisi. Al-laik, yang layak. Itu. Sama seperti contoh MC petinju dengan MC ceramah, sama-sama MC, tapi kan posisinya beda. Kalau MC ceramah, dia punya aturan tersendiri ya. Kami sampaikan sebentar lagi ada tausiah, kan pasti dengan pelan-pelan. Al-Mukarram Kiai Haji Fulan wa Fulan, tafadhal, falitafaddal mashkura. Itu kan enak. Yang ditinju misalnya, sekalipun hukum tinju ini diperselisihkan ya, kebanyakan mengatakan haram itu karena sampai berdarah-darah. Tapi kita ambil ibrah, menyesuaikan tempat. Ketika tinju kan mereka kalau MC-nya semangat kan, gitu. Kita panggilkan ya, Fulan wa Fulan akan menghadapi ini ya. Itu tempatnya. Coba kalau kebalik, yang tinju, MC tinju di bawah nih, sama-sama MC nih, di bawah di ceramah ya. Yang ceramah Haji Mike Tyson misalnya. Saudara-saudara sekalian ya, kita sambut ceramah dari Haji Mike Tyson. Tafadhal. Bukan tempatnya. Atau kebalik, coba kebalik, yang MC ceramah ini, biasa acara ceramah, diundang di tinju ya kan, Al-Mukarram, Al-Muhtaram ya, Kiai Haji Muhammad Ali akan menghadapi, itu udah lempar sama penonton, ini mau tinju apa mau ceramah. Itu contoh yang sangat mudah. Semua ada tempat, ada tempatnya. Makanya di sini dikatakan sesuaikan dengan tempat. Yang penting pakaiannya sopan, dan pakaiannya itu harus sesuai dengan tempatnya. Walaik bihi in kana huwa fauq. Kau bertemu orang yang levelnya di atasmu, gurumu, atau ada pemimpinmu ya, pimpinanmu, bosmu, manajermu, tentu kamu gunakan penampilan yang baik, yang disesuaikan. Itu. Coba tamu sama presiden, orang sekarang kan hormat yang punya jabatan. Presiden kamu datang karena pakai celana pendek sama pos kutang, diusir. Nah, orang kadang-kadang sama manusia dia pakai baju bagus, sholat pakai baju yang paling tidak baik, sholat pakai kos kutang, sholat pakai baju bergambar, gambar tengkorak, gambar macam-macam. Tapi kalau bertamu kepada bos, kemeja, necis, minyak wangi, semua rapi, kemeja yang paling bagus, celana yang paling bagus, itu menghadap bos manusia, menghadap Allah, baju ala kadarnya yang ada di situ ambil pakai. Padahal perintah di dalam Al-Quran itu di surah apa? Khudhu, ambillah baju yang paling terbaik kalian. Di setiap mau masuk ke masjid, ayat Al-Quran. Gimana ayatnya tuh?
Ada tuh khudu zinatakum inda kulli masjidin, ya, kalau tidak salah. Cuma ayat Al-Quran saya nggak berani. Coba cek dulu. Itu di dalam Al-Quran disuruh pakai pakaian yang paling baik ketika kalian mau sholat, maksudnya. Karena ini sedang menghadap Allah. Al-Habib Umar kalau sholat nggak pernah pakai pakaian biasa, lengkap, imamah, jubah, sholat wajib maupun sunnah. Karena beliau faham ayat tadi, penghormatan sedang menghadap Allah Ta'ala. Saya harus gunakan pakaian yang paling terbaik yang saya miliki. Itu. Kadang ada ayatnya Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam kudu dinyatakan anda kulli masjidin wa kullu wasjudu wa la tusrifu bila kula muslim. Tadi awal ya Bani Adam kudu zinatakum inda kulli, betul tadi saya baca. Iya kan? Artinya itu. Apa artinya? Kalau diterjemahan situ. Gunakanlah perhiasan kalian yang paling indah. Artinya pakaian yang paling indah setiap kali mau sholat di masjid. Ayat Al-Quran. Makanya jangan pakai baju-baju yang ngaco. Menghadap Allah pakai baju gambar tengkorak, gambar perempuan, buka aurat. Begitu juga membaca Al-Quran, beradab, pakai pakaian yang sopan, pakai baju yang sopan. Yang sopan. Kamu lagi baca firman Allah, kamu sedang sholat menghadap Allah. Coba kamu di hadapan presiden pakaian begitu, pasti kamu gak mau. Pasti dia akan cari baju yang baik. Nah, datang bertamu ke rumah orang juga gunakan baju yang baik, yang sopan. Itu kalau mau belajar adabul Islam, ya. Ya, kalau manusia tidak ada adab, kata pepatah Arab, ya, man la adaba lahu fahuwa dab atau dub, ya. Coba Suki cari. Man la adaba lahu fahuwa dub. Orang yang tidak punya adab maka dia beruang, maksudnya hewan. Ada pepatah itu tuh. Man la adaba lahu fahuwa dub. Beruang bahasa Arab apa? Dub, eh? Dub. Maksudnya orang yang tidak punya adab, dia tidak ada bedanya dengan hewan. Gitu maksudnya, bahasa kasarnya. Cuma karena syair dibuat saja. Man la adaba lahu fahuwa dub. Situ ada? Apa itu bacaannya? Ada semuanya. Ada. Siapa yang tidak punya adab, maka dia adalah beruang. Dia tidak beda dengan hewan. Na'udzubillah. Kemudian fa innal 'aina tusarru bi tal'atil jamilah al-mutanasiqah. Kenapa kita diperintahkan untuk menggunakan baju yang baik, baju yang indah, baju yang sopan ketika bertemu orang? Karena mata ini dia akan merasa bahagia memandang sesuatu yang indah, yang serasi. Mata ini, semua mata manusia. Lihat orang pakai pakaian bagus, rapi, senang ya. Senang. Tidak harus mewah, tapi yang penting rapi. Sampai saking istimewanya masalah penampilan itu. Ada orang-orang yang khusus tuh di bidangnya tuh. Ini cocoknya warna ini, warna ini. Ya. Ini yang sudah pakar tuh, mereka tahu tuh kalau ada warna ini cocoknya warna ini. Jangan pakai warna ini, nanti
kalah warnanya, gak enak dilihat, ini begini. Subhanallah, Islam sudah ajarkan. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah maha indah, mencintai sesuatu yang indah. Pakaian diatur. Fil hadis qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilbasu min khairi thiyabikum al-bayad. Ilbasu, pakailah kalian sebaik-baiknya pakaian kalian, yaitu warna putih. Jadi kalau pakaian paling terbaik warna putih, sabda Rasul. Tapi warna-warna lain tidak dilarang. Ada warna merah, laki-laki dilarang pakai yang merah polos ya. Ada khilaf, ada yang bilang itu harus pakai pewarna khusus tuh. Nah, itu babnya luas, bab libas. Saking pentingnya masalah pakaian, berapa banyak kitab-kitab hadis, kitab-kitab akhlak, itu ulama-ulama yang menulis kitab tersebut meletakkan satu bab khusus tentang pakaian, namanya babul libas, bab pakaian. Ada dalam Sahih Bukhari juga ada. Pakai baju ini cocok warna ini, pakai baju. Nah, kita kebanyakan laki-laki gak terlalu perhatian dengan itu. Tapi kalau perempuan itu jago. Termasuk saya dulu gak peduli itu. Hanya untung nikah. Kalau nggak jadi Habib Pelangi, ya, ini kuning, ini hijau. Saya namakan diri saya Habib Pelangi. Kalau itu diistiqomahkan jadi julukan itu. Karena nggak peduli dengan itu. Ini kopiah warna apa pakai, ini baju apa. Waktu lihat video-video lama, wah Allah, kacau ini. Bisa dapat gelar Habib Pelangi. Ini merah, ini. Coba lihat kalau sekarang beda kan? Ridanya warna apa? Ada hijau. Cincin, ini hijau, ada warna. Disesuaikan semua tuh. Awalnya diajarkan, tapi lama-lama saya apa sendiri tahu. Oh iya, ini cocoknya begini. Alhamdulillah sekarang sudah. Ternyata sesuai dengan adab yang diajarkan dalam agama kita. Mencocokkan pakaian. Karena kalau dia warna kontras dengan atau tidak selaras, di sini kan al-mutanasiqah. Mutanasiqah harus pakaian yang serasi, selaras. Itu kan dilihat pasti tidak enak. Ya. Ini apa yang ada warna-warni? Kue lapis. Ini baju apa kue lapis? Ini diajarkan di sini ya, bukan untuk bercanda saja, tapi memang di sini dikatakan begitu. Karena mata itu, kata beliau, ya, Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, tentu beliau sudah survei dengan ayat, dengan hadis, dengan aqwal para ulama. Mata itu menjadi bahagia jika memandang sesuatu yang indah, yang serasi, dan gambar-gambar yang juga serasi, wasurah, bentuk yang munsajimah, yang harmonis, wan-nadhafah al-mutakamila, dan kebersihan yang sempurna. An-nadhafatu minal iman, at-taharatu syatrul iman. Ini wahdhar an tatawana fi ba'dil madhahirik fa inna dhalika yankusu min ladzati farhati liqa. Hati-hati kamu terlalu lama di dalam berpenampilan. Ya, kalau laki-laki sih cepat kalau ganti pakaian. Perempuan lama. Ya, tapi tahu tidak semua mungkin. Fa inna dzalika yanqusu min ladzati farhatil liqa. Artinya kita kalau mau ada bertemu dengan orang, jangan terlalu lama. Sudah janji jam 7, ini lagi senang-senang mau ketemu nih, lagi sibuk penampilan sana, terlalu berlebihan. Pakai baju ganti lagi, pakai baju ganti lagi. Yang di sana nunggu, yang tadinya semangat mau bertemu, sudah janjian jam 7 atau jam 9 malam, dia datang jam 12.
Kata Syekh Abdul Fattah, dia punya kelezatan pertemuannya hilang. Yang ada di Wafeto. Kata beliau, jangan seperti itu. Janji jam sekian segera datang, jangan tunda-tunda. Karena yang menanti ini, pertemuan itu, kalau kita terlalu lama, kelezatan pertemuan itu hilang. Belajar untuk menepati janji. Bilang jam 8, atau jam 8. Bilang jam 9, atau jam 9. Ini sama kasusnya nih kalau ada orang pinjam doi nih. Hah? Bukan pinjam doi. Pinjam 50.000 atau 20.000, hatta 500 rupiah, tapi dia mengatakan saya pinjam, wajib dikembalikan. Karena bukan yang dibicarakan nilai, tanggung jawabnya yang dibicarakan. Apa yang kamu omongkan, itu yang harus kamu lakukan. Orang tersebut juga gak akan mempermasalahkan nilai. Mau 500 rupiah ke 1.000 rupiah, mau 1 juta, 2 juta. Tapi masalahnya apa? Apa yang diucapkan, mengatakan lafaz pinjam dalam hukum agama Islam wajib diganti. Beda kalau minta tolong, gak ada uang, mau saya kasih. Itu. Ini adab-adab yang sehari-hari sering terjadi. Apa yang kita ucapkan, itu yang harus kita lakukan. Jangan kita mengisbat hukum itu sendiri. Ya dia pasti kasih halal. Enak sekali. Kamu tahu hatinya dikasih halal. Nah, kalau model begini, semua yang dia pinjam halal semua. Pinjam ini, lafadznya pinjam. Jadi untuk orang baik itu pasti halal, disimpan. Pinjam lagi, itu baik pasti halal. Pinjam uang begitu, pasti dikasih halal. Nah, ini bahaya. Apa yang dilafadzkan itu yang harus ditunaikan. Bukan masalah nilainya, masalah tanggung jawabnya. Apa yang dia omongkan itu tanggung jawab. Mas'uliyah. Kemudian dikatakan di sini, wa yuqallis min istifai aini haqqaha mimman tuhib wa tu'izz. Dan jangan membuat luntur daripada memberikan hak dari pandangan mata dari orang yang kamu cintai dan kamu muliakan. Wa ila hadzal ma'na yurshidul hadyun nabawiyyu al-karim wa qawlu Rasulillah al-ummi al-azim salawatullahi alaihi wa salam, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa ahsinu libasakum wa aslihu rihalakum madhara dawabikum, ya, dawabikum wa marakibikum, madhara dawabikum wa marakibikum. Dawa, wawnya tasdid, madhara dawabikum wa marakibikum hatta takunu ka'annakum syamah fin nasi fa inna Allah la yuhibbul al-fuhsha wa la tafahush. Rawahu Abu Daud wal Imam Ahmad wal Hakim kama taqaddam. Makna ini sebagaimana tuntunan dari petunjuk Nabi yang mulia dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian jika datang menemui saudara-saudara kalian, perbaguslah pakaian kalian, kata Nabi, dan perbaikilah kendaraan kalian hingga kalian seakan-akan menjadi orang yang paling indah di hadapan manusia. Maka sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang berbuat keji dan menampakkan kekejian. Wa idza kana bi imkanika istihabu syai'in min al-hadiyati lil qadim alaihim aw al qadimain alayka bi muqabili hadiyatihim faf'al fa innal 'ayna tatatalla'u ila turfati fi bahjati liqa wa tatawakka'u imti'a nafsi wa gamra syuuri bisururi al-zahir wal batin wal hadiyatu taf'alu dhalika wa ilahi yurshidu qawluhu sallallahu alaihi wasallam tahadaw tahabbu. Rawahu al-Bukhari fil adab al-mufrad wa urifa min hali salaf annahum kanu
yastahibuna ma'ahum hadiyatan ila man yaqdamuna alaihi walau udan min arab. Dan apabila kamu mampu membawa sesuatu daripada hadiah, ini kalau orangnya memang jarang-jarang kita kunjungi. Ya, kalau sudah sering-sering kunjungi jangan. Setiap saat bawa hadiah bangkrut dia. Ini yang jarang-jarang dia datangi ya. Jarang-jarang dia datangi. Itu sebisa mungkin harus kita datang ke dia membawa sesuatu. Jangan tangan kosong. Akhlak. Kamu datangi mereka atau mereka datangi kamu dan memang mau menerima hadiah, maka lakukanlah. Sesungguhnya mata itu dia akan bisa melihat kepada sesuatu yang membahagiakan di saat berjumpa dan akan mengharap sesuatu yang menyenangkan dirinya dan membuat memenuhi perasaannya dengan rasa bahagia secara zahir dan batin, dan hadiah mampu melakukan itu sebagaimana apa yang telah dibimbing lewat sabda Nabi Muhammad SAW, tahadau tahabbu, saling memberi hadiah niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi sunnah kalau kita jarang-jarang ke rumah orang, kita datang bawa sesuatu, ngasih hadiah walaupun hanya kayu siwak begitu, jangan dengan tangan kosong. Atau beli bawa roti, apapun itu, sekiranya kita datang bawa hadiah, itu dia senang gitu. Ya. Jangan hanya minta hadiah tapi gak pernah kasih hadiah orang. Mintanya minta hadiah terus. Dan gak boleh minta-minta traktir, gak boleh. Haram. Meminta-minta itu termasuk. Nanti orang itu yang kena ajak dikasih. Ya, walaupun sudah akrab. Ya, karena agama Islam tidak mengajarkan kita jadi peminta. Itu menurunkan kita punya harga diri. Ya, meminta pada siapapun. Itu. Kalau memang dia ingin traktir kita, dia akan tawarkan. Anak-anak ajak makan, itu bismillah. Traktir dong. Itu sama seperti minta-minta. Man sa'alan nas, siapa yang meminta-minta kepada manusia tanpa ada sebab darurat, maka dia sedang meminta bara api, kata Nabi Muhammad SAW. Itu. Apalagi jadi profesi pura-pura ya, kaki itu dilipat seakan-akan putus kakinya. Ya, terus minta-minta. Ini namanya gurur. Sudah minta-minta, masuk menipu. Ini sama hukumnya seperti menipu minyak Pertamina dan sama. Yang namanya tipu-tipu sama. Cuma kalau hukum dulu kan potong tangan. Karena yang uang zaman dulu kan sedikit. Kalau sampai triliunan, kalau zaman dulu mungkin keluar hukum fikih itu potong leher. Bukan tangan lagi. Karena kalau sekarang dahsyat tuh yang dicuri itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Triliunan. Hukum potong tangan itu 2 juta ke atas dalam ilmu fikih sudah kena potong tangan. Mencuri ada dengan syarat-syaratnya itu. Kurang lebih 2 juta lebih. Kalau 2 juta ke bawah belum kena. Kalau 2 juta lebih potong tangan, apalagi triliunan. Itu. Potong semua. Sebenarnya hukum Islam tuh kalau diterapkan itu koruptor-koruptor nggak berani, karena kan ketika dieksekusi mereka harus hadir saksikan. Orang-orang juga yang lain yang sudah balik itu dianjurkan untuk menyaksikan eksekusi. Kalau yang bunuh orang kisos, hukum mati. Ada yang dengan pedang kan. Nah, orang yang menyaksikan ini ketika dalam hati ada niat mau bunuh orang, dia saksikan itu hilang. Wah, ini kalau saya bunuh orang begini, ini penasih. Yang mencuri juga begitu, tangan. Dilihat lah, kalau saya mencuri begini. Jadi jangan lihat bentuk hukumannya ya, tapi lihat efek dari hukuman.
Orang jaga salah paham, ini orang-orang barat nih, orang-orang orientalis yang nggak paham tentang hukum Islam, mengatakan hukum Islam kejam. Orang bunuh dibunuh, potong tangan, mencuri, kejam. Karena mereka melihat bentuk hukuman, mereka tidak lihat efek dari hukuman. Tujuan daripada hukuman tersebut efek. Efeknya apa? Orang tidak akan berani melakukan kejahatan tersebut. Ya, yang mencuri juga tidak berani. Kemudian kalau bilang hal itu kejam, lah yang bunuh orang tuh dia kena hukum itu kan karena dia membunuh orang. Apakah dia tidak kejam ketika dia membunuh orang itu? Berarti sebanding, makanya namanya kisos. Kisos itu hukuman yang sebanding. Allah katakan di dalam kisos ada kehidupan. Kok bisa dalam kisos ada kehidupan? Sebab orang ini yang sudah membunuh orang lain dengan sengaja, dengan kejahatannya, kalau dia mendapatkan hukuman yang lain, keluarga korban itu seumur hidup tetap tidak terima. Sehingga apa yang terjadi? Dia sudah membunuh bukan hanya satu orang, tapi juga membunuh keluarga orang itu. Makanya ketika dikisos hilang ini, maka menjadi kehidupan bagi mereka. Itu bahasa Al-Quran sangat dalam tuh. Di dalam kisos ada kehidupan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang tahu hukum terbaik. Jadi efek jerah, dipotong tangan itu tidak manusiawi. Yang dia mencuri itu manusiawi. Ngambil haknya orang. Kadang-kadang di zaman kita mencuri diiringi juga dengan menganiaya, bahkan bisa sampai membunuh. Itu apakah dia tidak melanggar hak asasi manusia juga? Jadi jangan bicara hak asasi manusia, lah ini pelakunya melanggar hak asasi manusia. Dan jangan lihat bentuk hukumannya, tapi lihat efek dari hukumannya. Coba lihat negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara total, mana tingkat kriminalnya? Bisa disurvei deh. Itu. Di beberapa kota itu toko emas dibuka tanpa dikunci. Mereka sholat dibiarkan terbuka, gak ada yang berani ngambil. Nah di tempat lain gak pakai hukum begini, yang dikunci itu toko dibongkar. Apalagi mau dibuka terus dia tinggalkan, habis tanpa sisa, sama lemari-lemarinya diangkat. Itu saya baca dari komentar di kitab tafsir Rawai'ul Bayan karya Dr. Syekh Ali As-Sobuni, hikmah dari kisos. Ya. Nah, akhirannya terakhir di sini disebutkan hadis tadi riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, ya, karangan Imam Bukhari. Dan wa'urifa min hali salaf annahum kanu yastahibuna ma'ahum hadiyatan ila man yaqdamuna alaihi walau udan min arab. Dan dikenal ulama-ulama terdahulu, ya, mereka kalau datang ke rumah orang yang mereka jarang kunjungi atau datang ke rumah kerabat mereka, sahabat mereka, itu paling seringnya mereka pasti bawa sesuatu, walaupun hanya sebatang kayu gahru, dan min arab. Apalagi antum kasih lengkap, ada roti, susu, antum bawa apapun itu, nggak ada orang yang dikasih hadiah terasa senang. Bahwa Nabi mengatakan, lau, ya, seandainya saya diberikan hadiah walaupun paha kelinci, lagobil itu saya terima. Dan hadiah itu jangan ditolak. Orang kasih walaupun kita punya sudah ada, misalnya ada yang mau kasih sarung, ya, ini ada hadiah sarung, ini punya anak ada nih, so ada ini anak kasih punya orang. Nggak boleh begitu, kamu sudah menghancurkan hatinya dia. Terima, makasih banyak. Coba lihat guru-guru kita begitu.
Ya. Ada yang dikasih 20 juta, diterima. Walaupun beliau kaya raya. Terima kasih banyak ya. Gitu. Nanti suatu saat dikasih 30 juta, lebih banyak. Namanya izzah. Izzah itu orang yang menjaga kemuliaan diri, karena dia tahu orang ini butuh juga. Atau beliau lebih mampu dari orang ini, dan orang ini punya tanggung jawab yang lain. Maksudnya itu kamu kasih ke orang yang butuh lagi. Gitu. Itu Abu Yazid Muhammad waktu ke Makassar. Nelfon Habib Abu Bakar waktu itu. Saya mau ke Makassar. Abu Bakar siap, apa yang Abu Yazid sebutkan siap, gak ada kata menolak. Saya mau ke Makassar, kamu siapkan semua, siap, Insya Allah. 17 orang ikut saya, ya, 17 orang naik pesawat. Kemudian setiap hari 16 ekor kambing dipotong untuk ngasih makan. Dan saya minta saya turun dari pesawat ada karpet merah. Dan hadiri semua, panggil semua pejabat untuk menyambut kedatangan saya. Bagaimana? Siap, kata Abu Bakar. Abu Bakar cerita, pikiran telah di badan, 17 orang, baru dulu masih belum mapan, ya, ekonominya seperti sekarang. Bagaimana ini? Pikiran tidak di badan. Akhirnya qadarullah ketemu sama gubernur, kalau tidak salah Makassar, gitu, gubernur atau bupati. Singkat cerita, ditolong. Semua ditanggung oleh beliau. Abu ya datang ke Makassar, datang di acara sampai pada akhirnya mau kembali pulang. Kata Abu Yazid Muhammad, panggil Abu Bakar, saya selama di sini berapa ekor kambing yang dipotong? Satu hari 16 ekor. Hitung berapa hari saya di sini itu. Tiket pesawat berapa? Ya. Sabun semua. Yang ikut masak berapa orang? Hitung. Sudah dihitung semua. Saya kembali ganti. Ganti. Izzah namanya. Izzah. Ya karena beliau memang kaya raya. Kalau kita kan bahaya. Sebuah 17 orang berapa itu? Beli tiket pesawat sekarang? Ya, uang makan, wah, habis. Beliau kalau beli hotel-hotel yang paling terbaik di tempat itu, ditanya hotel paling bagus di situ bagaimana? Ya, booking hotel itu, saya nginep di situ. Tujuannya apa? Mengangkat ilmu. Ilmu ini saking mulia harus berada di tempat yang paling terbaik. Itu manhajnya Abu ya, Said Muhammad. Tujuannya untuk mengagungkan ilmu. Kalau Al-Imam Abu Hasan Nadwi kebalikan, cari murid yang paling susah. Saya mau tinggal di situ. Gak ada jemput pakai mobil mewah, cari angkot. Jadi murid yang paling susah, disitulah beliau nginap di tempat itu. Beliau mencontohkan manhaj apa? Zuhud. Dua-duanya benar, gak ada yang salah. Dua-duanya benar. Ya Allah a'lam bishawab.